Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Adi. Perkenalkan, nama saya Sasha Aurelia Yuniarso, NIM 23030400150, dari Rombel 4, Prodi Ilmu Geografi, akan mempresentasikan tentang bentuk lahan ya, mempresentasikan tentang geomorfologi itu di tepatnya. Untuk memenuhi tugas UTS Geomorfologi tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu ya, Pak. Nih, jadi secara garis besar, saya akan membaginya menjadi 5 bagian, yaitu pengertian geomorfologi nih yang pertama. Yang kedua ada perbedaan lahan, bentuk lahan, bentang lahan, dan penggunaan lahan. Yang ketiga ada contoh bentuk lahan asal vulkanik. Yang keempat ada perbedaan lipatan dan patahan. Dan yang terakhir ada contoh bentuk lahan asal struktural. Yang pertama, pengertian geomorfologi. Jadi apa sih itu geomorfologi? Geomorfologi itu asal mulanya berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata. Yaitu yang pertama ada geos. Geos ini kalau dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai earth. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai bumi. Lalu ada morphos. Morphos itu kalau di bahasa Inggrisin jadi shape ya. Kalau di bahasa Indonesia jadinya bentuk. Terus sama logos. Logos itu kalau dalam bahasa Inggris itu dikenal sebagai knowledge. Knowledge itu apa sih? Knowledge itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti ilmu pengetahuan. Jadi berdasarkan 3 kata yang digabung di 3 kata dari bahasa Yunani yang terpotong tadi lalu digabungkan, geomorfologi ini jadinya memiliki arti pengetahuan tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Namun, geomorfologi tidak sesempit hanya mempelajari bentuk-bentuk muka bumi saja, tapi lebih dari itu. Geomorfologi juga mempelajari tentang material dan proses-proses pembentukan muka bumi juga. Lalu yang kedua ada perbedaan lahan, bentuk lahan, bentang lahan, dan penggunaan lahan. Saya akan membahas yang pertama dulu ya, yaitu lahan. Lahan itu apa sih? Lahan itu merupakan sebidang permukaan bumi yang meliputi parameter-parameter geologi, endapan permukaan, topografi, hidrologi, tanah, flora, dan fauna yang secara bersama-sama dengan hasil kegiatan manusia, baik masa lampau menurut maupun masa sekarang, yang akan mempengaruhi terhadap penggunaan saat ini maupun yang akan datang. Pengertian ini didasarkan dari Witow tahun 1984. Lalu yang selanjutnya ada bentuk lahan. Pengertian bentuk lahan ini sendiri merupakan bagian dari permukaan bumi yang mempunyai bentuk khas sebagai akibat dari proses struktur batuan selama periode tertentu. Oleh karena itu, keberadaannya ditentukan oleh faktor topografi, struktur geologi atau batuan, dan proses eksogenetik sehingga termasuk bentukan hasil proses destruktif. Bentuk lahan merupakan salah satu sumber data yang dapat digunakan untuk mengkaji potensi wilayah, khususnya terhadap sumber daya alami. Lalu yang ketiga ada bentang lahan ya, yang C. Jadi menurut Tuttle tahun 1975 dalam tim Fakultas Geografi UGM, UGM ya atau UGM tahun 1996, bentang lahan ini secara umum diartikan sebagai pemandangan. Bentang lahan ini merupakan suatu gabungan lahan atau landform. Bentuk lahan merupakan kenampakan tunggal, seperti sebuah bukit atau sebuah lembah sungai. Kombinasi dari kenampakan-kenampakan tersebut membentuk
suatu bentang lahan seperti suatu daerah perbukitan yang bervariasi bentuk dan ukurannya dengan aliran sungai di sela-selanya. Jadi tuh bentang lahan ini menurut Plato diartikan sebagai suatu daerah perbukitan nih. Perbukitan, lalu di tengahnya atau di sampingnya itu tuh terdapat aliran air sungai. Jadi seperti lembah gitulah ya istilahnya. Lalu yang keempat ada penggunaan lahan. Penggunaan lahan ini apa sih? Menurut Yunianto dan Woro Suprojo tahun 1996, penggunaan lahan ini adalah setiap bentuk intervensi atau campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan utama adalah salah satu dari beberapa penggunaan lahan seperti pertanian pada hujan, pertanian irigasi, hutan, rumput, dan rekreasi. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh bentuk lahan asal vulkanis nih. Jadi sebelumnya ada yang tahu nggak sih contoh bentuk lahan asal vulkanis itu kayak apa aja? Kalau dari namanya sendiri sih, kalau bentuk lahan asal vulkanis berarti suatu bentuk lahan yang berasal dari apa tuh? Dari hasil vulkanis nih, lava yang keluar dari dalam bumi ini, dari perut bumi keluar dan membentuk suatu lapisan seperti kayak gunung gini. Gunung, misalkan gunung ini yang di layar, ini tuh ada bagiannya tuh apa aja sih? Apa ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu nih, aku kasih tahu bagian-bagiannya ya. Jadi, terdapat 25 morfologi bentuk lahan asal vulkanisme. Tapi karena banyak banget, saya hanya akan mengambil beberapa untuk dijelaskan saja secara garis besarnya saja. Jadi di sini tuh morfologi gunung api sudah terlihat ya di gambar yang tertera di layar. Jadi itu di pertama tuh ada kepundan. Kepundan ini tuh apa sih? Kepundan itu kalau dalam bahasa Inggris tuh diartikan sebagai krater. Artinya tuh kayak puncaknya gitu. Puncak keluar si magmanya itu dari dalam bumi keluar. Yang kawahnya, istilahnya tuh kawah. Kepundan itu tuh kawahnya. Lalu ada kerucut GA. GA ini tuh gunung api ya. Kerucut gunung api itu yang mana sih? Kerucut gunung api itu ya yang bentuk kerucutnya itu. Jadi kan gunung itu kan bentuknya beda-beda. Ada gunung tipe Mar, strato, sama apa tuh? Yang kayak Bromo itu. Aduh, aku lupa. Pokoknya yang gitulah ya. Cuman kan bentuknya tuh tetap aja kerucut. Oh ya, Gunung Api Mar. Nah, tapi tuh bentuknya tetap aja kerucut kan. Jadi itu kerucut tuh yang di bagian situnya lah, yang ngalir dari atas ke bawah. Bentuknya segitiga ya. Terus selanjutnya ada lereng GA. Lereng GA ini lereng gunung api. Lereng gunung api itu apa sih? Lereng itu tuh yang perbatasan antara kaki dan bagian atas gunungnya. Jadi tuh biasanya kalau lereng itu tuh udah nggak aman. Lereng tuh sudah kayak nggak aman. Tapi kan kalau masih di kaki gunung kan masih ada rumah-rumah. Di lereng itu di sini nih letaknya. Terus ada kaki gunung api. Kaki gunung api itu sini nih, ya. Terus sama ada dataran kaki gunung api dan dataran fluvial gunung api. Nih, jadi ada penjelasannya nih. Saya hanya mengambil 5 saja. Yang pertama ada kepundan. Kepundan ini merupakan lubang atau kawah tempat keluarnya lava dari perut bumi. Lalu ada kerucut GA yang sudah tadi saya sampaikan. Kerucut GA ini merupakan bagian tubuh gunung api paling atas yang langsung mendapat material dari kawah saat terjadi erupsi. Lereng gunung api itu merupakan proses material berupa pengangkutan bahan material secara gravitated dan oleh tenaga air. Lalu keempat ada dataran fluvial gunung api. Dataran fluvial gunung api ini merupakan bentuk lahan dengan topografi datar dan terbentuk dari proses fluvial.
Lalu selanjutnya ada kaki gunung api. Kaki gunung api ini didominasi pengendapan material gunung api melalui lembah-lembah sungai. Material tersebut itu dapat berupa lumpur, endapan lava, dan material piroklastik. Lalu lanjut ke yang nomor 4 nih. Nah, nomor 4 ini ada perbedaan lipatan dan patahan. Jadi itu um, akibat dari bentuk lahan yang semakin berubah-ubah itu menghasilkan lipatan dan patahan. Lebih tepatnya itu bentuk lahan struktural. Dari pergerakannya bentuk lahan hasil struktural itu nanti itu menghasilkan lipatan dan patahan. Ini lipatan dan patahan itu apa sih? Jadi lipatan itu atau fault merupakan hasil bentuk muka bumi karena pengaruh tekanan secara horizontal maupun vertikal pada kerak bumi yang sifatnya elastis dan menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi melipat atau menjulang ke atas pada bagian puncaknya. Lipatan itu memiliki dua bagian ya. Lipatan ini memiliki dua bagian yaitu sinklinal atau bagian puncak serta antiklinal atau bagian yang melipat. Sinklinal tuh jadi tuh nih seperti gambar yang sudah saya tampilkan di sini. Antiklinal itu tuh puncaknya. Jadi kalau misalkan ada dua bukit atau gunung yang deketan, yang satu barisan lah istilahnya. Kalau yang tinggi itu namanya antiklinal, kalau yang bawah itu sinklinal. Lalu selanjutnya ada patahan atau fault. Patahan itu apa sih? Patahan atau fault merupakan hasil bentuk muka bumi karena pengaruh tekanan secara horizontal dan vertikal pada kerak bumi yang sifatnya itu keras sehingga menyebabkan keretakan dan menimbulkan patahan. Akibat dari patahan ini memiliki dua bagian, yaitu tuh graben atau bagian yang menghujam ke bawah karena adanya depresi dan horse adalah bagian yang lebih tinggi. Jadi seperti gambar yang sudah ditampilkan, graben itu ditunjukkan sebagai dataran yang menghujam ke bawah. Kalau sedangkan horse itu malah yang sebaliknya, itu malah yang lebih tinggi. Selanjutnya, selanjutnya ini yang kelima atau yang terakhir ini ada contoh-contoh bentuk lahan asal struktural. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bentuk lahan asal struktural ini mengakibatkan perubahan bentuk struktur muka bumi terbagi menjadi dua, yaitu pegunungan lipatan dan pegunungan patahan. Untuk pegunungan lipatan sendiri, saya mencontohkan pegunungan Andes yang terletak di Amerika Selatan. Lebih tepatnya pegunungan Andes ini terletak di sebentar. Jadi eh, secara ini ya, secara spesifiknya pegunungan Andes ini terletak di perbatasan atau melintasi negara-negara di Amerika Selatan, di antaranya Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru, Bolivia, Chili, dan Argentina. Nah, pegunungan Andes ini, just info atau for your information, pegunungan Andes ini merupakan pegunungan terpanjang di dunia yang membentuk rangkaian dataran tinggi sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Jadi kalau seingat saya di Amerika Latin atau Amerika Selatan itu ada bagian struktur di maps-nya, di Google Maps itu bagian yang itu kan bentuknya seperti itu. Lalu tuh yang sebelah kiri yang Chili ke bawah dari atas sampai bawah ini membentuk struktur yang lebih naik.
Dan ternyata itu adalah pegunungan Andes, merupakan pegunungan terpanjang di dunia. Pegunungan ini panjangnya lebih dari 7.000 kilometer dan memiliki lebar mencapai 500 kilometer di beberapa tempat. Jadi pegunungan Lipatan ini tuh pegunungan Andes ini termasuk ke dalam Sirkum Pasifik ya. Sirkum Pasifik yang berawal dari pegunungan Andes, lalu nanti ini ke kita, ke Sulawesi. Dari Amerika Selatan lalu pergi ke Sulawesi bersambung Sirkum Pasifik. Lalu yang kedua adalah Pegunungan Patahan. Pegunungan Patahan itu apa sih? Pegunungan Patahan itu terjadi karena bentuk muka bumi yang terjadi akibat terbelah gitu ya. Bentuk lahannya itu terbelah. Mungkin karena ada tarikan sesar yang lebih berat lah masa jenisnya, jadi dia terbelah gitu. Seperti contohnya yang paling terkenal di Indonesia itu Patahan Semako yang terletak di Pulau Sumatera. Patahan Semako ini merupakan patahan terpanjang di Indonesia. Jadi dia membentang dari Pulau Sumatera bagian Aceh, dimulainya dari Aceh, lalu hingga berlanjut ke Teluk Lampung, Teluk Semangka di Lampung. Patahan ini tuh membentuk pegunungan barisan suatu rangkaian daerah tinggi di sisi barat Pulau ini. Jadi itu Pulau Sumatera bentuknya seperti ini. Jadi terlihat morfologinya ya, kalau dari Google Maps juga ini bisa terlihat bentuknya tuh seperti ada tonjolan. Morfologinya itu kelihatan sekali kalau di Maps, memanjang dari Aceh sampai Lampung ya. Berarti itu panjang banget ya, karena Pulau Sumatera sendiri itu termasuk ke dalam pulau terbesar di dunia loh, terluas, yang memiliki terluas di dunia. Jadi patahan semangko ini kenapa sih bisa terbentuk? Jadi itu patahan semangko ini terbentuk karena adanya tumbukan antara lempeng Samudra Hindia Australia dan lempeng Eurasia. Jadi ini tuh terjadi tuh karena antara lempeng Samudra Hindia yang terletak di selatan Pulau Jawa nih, samudranya, lempeng samudra. Jadi kan lempeng kan ada dua, lempeng samudra dan benua. Nah, ini lempeng samudra Hindia bertumbukan dengan lempeng benua Eurasia yang terletak di sana di atasnya Pulau Sumatera, ya sekitar Malaysia situ, dan mengalami tumbukan. Akhirnya itu si lempeng benua Eurasia itu tuh menumbuh, menarik lempeng samudra. Jadi lempeng samudranya itu tenggelam istilahnya. Lempeng samudra yang Hindianya itu tenggelam ke dalam lempeng benua Eurasia karena massa jenisnya lebih berat lempeng benua Eurasia. Tabrakan tektonis ini terjadi secara menyerong dan menimbulkan dua komponen gaya. Gaya tersebut menyebabkan ujung lempeng Hindia ini terseret seperti kata saya tadi. Ujung lempeng Hindia itu terseret masuk ke dalam bawah lempeng Eurasia. Jadi seperti ini. Jadi sekian presentasi saya tentang geomorfologi untuk memenuhi tugas UTS geomorfologi dasar. Mohon maaf jika saya keliru dalam menggunakan kata-kata atau terdapat kata-kata yang tidak enak untuk didengar atau tidak sopan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.